Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya ingin membacakan sekilas sejarah tentang ekonomi syariah di Nusantara. Pulau Jawa, selain alam yang indah, juga dikenal sebagai daerah yang subur. Memiliki banyak aliran sungai, hutan, dan pegunungan. Karena itulah, Pulau Jawa menjadi pusat lahirnya kerajaan-kerajaan besar yang mempengaruhi peradaban Nusantara. Mulai dari kerajaan Hindu-Buddha dikenal sebagai Mataram kuno yang terletak di tepi Sungai Bengawan Solo hingga berdirinya kerajaan Islam di Demak yang terletak di pesisir Pulau Jawa Tengah. Kerajaan Demak memiliki akses perdagangan dari jalur laut, sehingga pedagang dari Cina, Persia, Mesir, dan negara-negara Timur Tengah lainnya datang untuk berniaga. Kerajaan Demak inilah cikal bakal lahirnya Mataram Islam yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung pada masa itu mengeluarkan kebijakan ekonomi yang arif demi kejayaan negara dan kesejahteraan rakyatnya. Antara lain, meningkatkan pertanian dengan terlebih dahulu mendistribusikan tanah untuk digarap petani, membentuk forum komunikasi bagi para petani, membangun bendungan serta saluran airnya, dan intensifikasi tanaman padi serta pemberian modal untuk meningkatkan produksi beras. Selain itu, juga membentuk lembaga keuangan yang mengurusi segala pemasukan kas negara. Melalui ekonomi yang baik, Mataram dapat menguasai sebagian Jawa. Selain kerajaan Mataram Islam, yang merupakan kerajaan besar di Jawa pada saat itu, kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa yang sistem ekonominya bercorak agraris maritim, membuat Demak sampai saat ini masih menjadi lumbung padi terbesar di Jawa Tengah. Pengaruh Wali Songo saat itu memberikan dampak pada praktek perekonomian Islam dan penyebaran agama Islam di Jawa Tengah. Praktek ekonomi yang jauh dari riba sudah berlangsung saat itu dan menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini. Bahkan praktek ekonomi yang halalan toiban tidak hanya terbatas bagi muslim, namun bersifat umum. Terbukti, prinsip ekonomi syariah telah diterapkan dan berkembang di negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim seperti Inggris, Singapura, dan Thailand. Zaman Kerajaan Demak, Kudus merupakan salah satu wilayah yang memiliki pengaruh Islam yang kuat. Terlebih karena Senopati Demak yang ditugaskan di daerah kekuasaan pada saat itu adalah Ja'far Shadiq atau biasa disebut dengan Sunan Kudus. Salah satu yang menjadi ciri khas dari Sunan Kudus adalah menyebarkan agama Islam melalui pendekatan seni dan budaya. Sebagai contoh, tradisi sedekah bumi untuk meminta hasil bumi yang melimpah dengan cara membuat sesajen yang dibuang sia-sia diubah oleh Sunan Kudus dengan menyediakan makanan dan hasil bumi yang dapat dinikmati oleh rakyat. Hal tersebut malah berhasil mendorong kreativitas masyarakat dalam menampilkan hasil bumi dan makanan olahan ketika tradisi sedekah bumi. Dari warisan Sunan Kudus yang masih dikenal masyarakat adalah Gus Jigang, bagus, ngaji, dan berdagang. Karena itulah pondok pesantren di Kudus dengan Gus Jigang tidak hanya jadi tempat belajar agama, tapi juga jadi tempat untuk belajar mandiri secara ekonomi. Ekonomi syariah
terus berkembang di zaman pra-kemerdekaan. Ditandai dengan berdirinya organisasi Sarekat Dagang Islam yang dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1905. Tujuannya agar para pedagang pribumi Muslim dapat berkompetisi dengan pedagang-pedagang Tionghoa yang saat itu memiliki hak dan status lebih tinggi daripada penduduk pribumi. 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan gagasan memajukan kehidupan rakyat sesuai ajaran Islam. Muhammadiyah mendirikan sekolah, klinik, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan lembaga pembiayaan usaha kecil. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 31 Januari 1926 di kota Surabaya mendirikan Nahdlatul Ulama, dan sampai saat ini NU mengelola banyak pondok pesantren dan sekolah, mengembangkan bisnis koperasi, lembaga keuangan seperti BMT, juga pendampingan kelompok UMKM dan ekonomi produktif. Dari organisasi berbasis Islam tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, memiliki prospek yang baik karena dalam prakteknya aktivitas ekonomi berbasis syariah telah diterima masyarakat dari zaman pra-kemerdekaan. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, ekonomi dan keuangan syariah makin berkembang, ditandai dengan berdirinya lembaga perbankan berbasis syariah, diawali dengan berdirinya Bank Muamalat, diikuti oleh beberapa bank konvensional yang membuka unit usaha syariah. Selanjutnya beberapa bank pemerintah bergabung membentuk Bank Syariah Indonesia. Hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah diharapkan juga dapat menumbuh kembangkan ekonomi syariah di tanah air.